Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa SCTV khususnya bagi Anda berada di Bandung dan sekitarnya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam mata air. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita bersama dengan guru kita Ustaz Abdurrahman Jailani atau yang biasa disebut dengan Ujai. Kita akan mengangkat tema 3 nasihat Rasul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, selalu mudah-mudahan. Amin. Nah Ustaz, ini kita sekarang bicara mengenai nasihat. Dan kalau bicara nasihat tentu kan ya apa yang disampaikan Rasul semasa beliau hidup itu sebenarnya semuanya adalah nasihat gitu. Nah sekarang ini ada 3 poin kira-kira 3 nasihat Rasul yang akan Ustadz angkat. Tentunya ini ada sesuatu yang sangat luar biasa. Betul. Sehingga diambil 3 poin. Nah apakah nasihat itu dan apa maksudnya, ini akan kita perbincangkan. Silakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nasihat di dalam sebuah hadis kita sering mendengarkan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, bahwa agama itu merupakan sebuah nasihat. Nasihat lillah wa li rasulih dan seterusnya. Bagi Allah, bagi Rasulnya, khususnya bagi kita semuanya. Di mana sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, nasihat secara keseluruhan sebetulnya apa yang menjadi tindak tanduk, perlakuan, sikap, pembicaraan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah nasihat untuk kita umat Islam. Di mana umat Islam akan selamat baik di dunia maupun di akhirat manakala tidak terlepas dari apa yang memang diberikan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pada kesempatan pagi hari ini yang menjadi perbedaannya adalah dari sekian banyak nasihat-nasihat tersebut, kita hanya akan mengkerucutkan menjadi 3 nasihat yang mudah-mudahan 3 nasihat yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih spesifiknya, ini merupakan relaksasi dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam salah satu sabdanya yang tercantum di dalam kitab-kitab hadis, yang insya Allah ketika kita mengamalkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, maka itu akan menjadi sebuah amal ibadah yang baik untuk bekal kita di dunia, wabil khusus di akhirat kelak. Iya. Nah sekarang kita masuk kepada nasihat ya Ustaz ya. Siap. Silakan. Jadi kalau kita berbicara tentang apa yang tadi disampaikan oleh saya di awal, bahwa yang dimaksud dengan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh kita punya Nabi dalam salah satu sabda beliau. Beliau menyampaikan, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu kemudian Nabi mengatakan, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata, dan kemudian ikutilah daripada ketakwaan tadi dengan apa? Dengan sebuah keburukan dengan kebaikan. Lalu kemudian tamhuha, hapus daripada keburukan tadi dengan kebaikan. Dan yang terakhir, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah, bergaullah kepada manusia dengan sopan santun, dengan penuh akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu teks hadis ini ada 3 pelajaran dan ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bertakwa kepada Allah. Ayat-ayat tentang takwa ini sudah banyak kita dapatkan di dalam Al-Quranul Karim, bahkan hadis-hadisnya pun bertebaran di mana-mana kitab tentang hadis tersebut. Di mana umat Islam, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manakala mau selamat
baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berbicara tentang persoalan takwa, sebagaimana yang sama kita tahu bersama secara umum, takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi. Melaksanakan segala macam perintah Allah dan juga menjauhi semaksimal mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bahkan tidak ada satu bekal yang akan dibawa oleh seseorang dan bekal itu merupakan bekal sebaik-baiknya bekal, tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, faqala ta'ala fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua, dan karena sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa bukan merupakan sebuah singkatan yang selama ini diplesetkan. Takwa misalkan maaf Batak Jawa, takwa takut sama mertua, bukan seperti itu pemirsa. Tapi takwa memang merupakan sesuatu sikap yang harus diamalkan oleh umat Islam sebagai satu bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus sama kita ketahui. Dan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga nggak pernah meminta kepada kita. Allah nggak pernah meminta apa yang ada pada diri kita ketika kita kembali kepada Allah. Dalam artian ketika ruh dan jasad kita berpisah, ketika kita meninggalkan alam dunia yang fana ini, Allah hanya minta satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itu akan melahirkan daripada keistiqomahan sebuah amal, dan keistiqomahan sebuah amal perbuatan akan kemudian mempertahankan keimanan, dan dengan keimanan itulah pada akhirnya kita mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, faqala Allah taala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah sampaikan jelas-jelas kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Iman, lalu kemudian takwa. Dengan iman kita bisa bertakwa kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali engkau mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Engkau mati harus wajib membawa ajaran agama Islam. Yang menarik di sini bisa kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini dengan sebuah penekanan. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya huruf taukid. Huruf taukid itu huruf penekanan. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam ajaran agama Islam. Namanya nun taukid sakilah. Ada apa gerangan? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan sayang kepada kita, sehingga kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam tersebut. Karena nggak jarang pada realita kita yang ada pada dewasa ini, berapa banyak sih orang-orang yang kemudian lahir oleh rahim ibunya yang mulia, bapaknya Islam, ibunya muslimah, lalu kemudian dia lahir dari orang tua yang beriman kepada Allah. Dalam proses perjalanan, ternyata nilai takwa tadi tidak dijalankan oleh orang tersebut. Imannya tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi pada akhirnya karena tidak kenal kepada Allah, tidak kenal kepada Rasulullah, tidak kenal daripada ajaran agama Islam untuk memperkuat daripada takwa dan imannya kepada Allah, pada akhirnya orang tadi meninggal dan mati dalam keadaan tidak membawa ajaran agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini banyak kita dapetin. Dimana kita melihat juga sebaliknya, kadangkala orang lahir dari ibunya yang bukan Islam, non muslim misalkan begitu ya.
dia tidak mempercayai ajaran agama Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi pada proses perjalanan, karena memang akal logikanya dipakai untuk mencari sebuah kebenaran yang hakiki, gitu, dan mencari nilai takwa kepada Tuhan dan kepada Tuhan siapa yang sebenar-benarnya, lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menggapai daripada iman, lalu pada akhirnya iman tersebut diaplikasikan dengan nilai-nilai takwa tadi, dan pada akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ketakwaan ini sangat perlu untuk kemudian kita aplikasikan di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, agar pada akhirnya dengan modal takwa, kata Nabi Muhammad SAW, untuk kita selamat dunia dan akhirat, membawa kebahagiaan pada kehidupan yang hakiki. Dan perlu sama juga kita ketahui, para hadirin pemirsa yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya takwa itu di mana sih? Dalam konteks hadis ini Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan setelah ittaqillah. Ittaqillah secara bahasa Arab, takwa itu sebetulnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, tapi bukan berarti takut kepada Allah ini karena memang takutnya itu, kalau sekarang kita kalau takut sama orang itu kan, kenapa kita takut sama dia? Orangnya tinggi, gede, segala macam, kejam dan lain sebagainya. Tapi takut karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bisa memberikan sebuah ancaman melebihi daripada apapun yang ada pada diri manusia dan makhluknya. Takut kepada Allah itu harus di mana saja. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, haitsuma kunta, katakan, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya dimanapun kamu berada. Artinya takwa itu ruang lingkupnya bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di musolah saja, bukan hanya di majlis taklim saja, bukan hanya depan guru ngajinya saja, tapi yang namanya takwa dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Sehingga apa? Nilai-nilai yang ada pada masjid, majlis taklim itu bisa berdampak dan bisa kita bawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Orang takwa di masjid, ntar giliran di kantor korupsi misalkan, ini namanya kagak takwa. Orang di majlis taklim, anak muda, takwa gitu kan. Tapi giliran keluar, pada akhirnya dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pesankan, takwa ya takwa. Tapi takwa itu tempatnya di mana? Tempat takwa itu dimanapun mereka berada, harus mereka lakukan, sehingga betul-betul bisa membekas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik Ustaz. Sudah panjang lebar menjelaskan. Betul. Nah, ini ada hal yang barangkali perlu kita perdalam ya, sehingga makna takwa itu bukan hanya sekedar istilah. Betul. Gitu. Tetapi bagaimana takwa itu bisa diresapi oleh setiap diri ini gitu. Nah, kalau dilihat dari apa yang kita sampaikan, kita simak itu kan ada seolah-olah pemahaman takwa itu, pengertian takwa itu ada apa ya, ada beraneka ragam ya. Betul. Yang pertama tadi bagaimana berupaya menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, berupaya menghindari larangan yang sekuat mungkin. Kemudian takwa itu juga ada semacam ketakutan gitu, memiliki rasa takut kepada Allah gitu. Itu takutnya beda dengan takut kepada manusia sekarang gitu kan, takut manusia atau takut sama yang dianggap takut sama setan, takut sama binatang buas. Betul sekali. Kan bukan takut yang seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain juga ada misalkan istilah takwa itu diistilahkan misalkan, oh pakai baju takwa ya. Sampai baju pun nempel. Akhirnya dikatakan takwa, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Betul. Terus ada juga kalau nggak salah pemahaman takwa itu adalah semacam bentuk apa ya, kehati-hatian gitu. Ketika dalam berjalan itu seolah-olah di kanan kiri kita itu ada duri atau kita berada di pinggir jurang, kan nggak mungkin jalannya kita lari gitu kan. Betul. Pasti juga harus hati-hati. Nah, jadi sedemikian banyak yang saya tangkap tentang makna takwa. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita itu bisa meresapi gitu ya? Karena kan kalau sekedar istilah saja, ya itu paling hanya sekedar ucapan, Ustaz. Betul. Dan juga himbauan loh, setiap Jumat itu pasti yang tadi disebutkan ya, menjadi sebuah rukun dalam khutbah Jumat itu, wasiat takwa. Betul. Nah, wasiat takwa itu selalu saja dikumandangkan gitu. Nah, artinya ini kan sesuatu yang menjadi besar sekali nilainya. Betul. Nah, sekarang bagaimana takwa itu bisa kita hayati gitu, bisa kita resapi
bukan hanya sekedar itu sebagai sebuah istilah. Betul. Kalau istilah mah anak-anak kecil juga bisa diminta untuk menjelaskan apa sih, tapi Takwa. bagaimana merasakan gitu. Mengimplementasikan dalam betul. kehidupan. Nah, barangkali ini yang perlu untuk diperdalam lagi gitu. Betul. Tadi menarik apa yang dikatakan antum tadi, tepat sekali sebagai catatan buat ana juga di sini ada nih, udah antum sampaikan. Jadi itu bersumber dari Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, bahwa takwa adalah merupakan sebuah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus menerus dan hati-hati terhadap semua duri atau halangan di dalam kehidupan. Artinya sebetulnya kalau kita melihat masing-masing daripada para alim ulama kita, bahkan para sahabat, mempunyai definisi yang berbeda-beda namun satu tujuan tentang takwa itu sendiri. Tapi pada dasarnya adalah lalu bagaimana merealisasikan daripada takwa itu di dalam hidup dan kehidupan kita sehingga menjadi sebuah pengaruh pada perbuatan-perbuatan kita. Maka mau tidak mau para pemirsa sekalian, takwa itu bisa ada, takwa itu bisa kita realisasikan bukan hanya sekedar lip service saja, manakala kita mendalami apa yang kemudian bisa menghantarkan kepada takwa itu. Maksudnya apa? Yaitu dalami daripada ilmu ajaran agama Islam. Dalami daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Jangankan yang namanya mengamalkan, membacanya saja sudah merupakan sebuah ibadah. Karena sumber daripada yang namanya takwa, sumber daripada pelajaran ketakwaan tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim. Implementasinya, misalkan contoh, bahwa ketika kita lihat definisi daripada takwa, melaksanakan segala macam perintah Allah. Nah sekarang, mana itu perintah Allah? Apa saja itu perintah Allah? Maka sudah barang tentu kita juga harus mengetahui apa yang menjadi perintah Allah. Pelajari satu-satu perintah Allah itu apa saja. Perintah Allah itu adalah merupakan sebuah ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu.